perbedaannya apa, karena kita mau pilih nih salah satu, ya kan, dan dipilih pun alasannya kenapa gitu. Tapi sebelum ke sana, ya, saya akan menjelaskan sedikit ya, dalam kita memutuskan sesuatu, ya kan, kita harus ada yang namanya analytical thinking. Ya kan, analytical thinking itu berkaitan dengan apa sih? Gitu ya. Tahap itu ada tahap-tahapnya. Jadi analytical thinking, critical thinking, logical thinking itu nggak cuma serta-merta, oh orang ini mengkritik berarti critical thinkingnya jalan. Nggak gitu ya. Jadi orang yang memiliki critical thinking bukan berarti orang itu mengkritik, oh dia punya critical thinking. Bukan gitu. Karena ketika kita mengkritik pun, ya kan, kita harus sesuai konteks ya. Kalau enggak, itu namanya ngejawab tidak sesuai konteks, itu pun nggak kritikal jadinya kan gitu. Jadi kritikalnya kurang bagus ya, karena nggak sesuai dengan konteks yang dibahas ya. Dia misalnya ada orang ngomong nih, terus dia, oh itu salah, kelihatannya udah keren banget dia ngomongnya, tapi ternyata nggak sesuai konteks gitu ya, atau misalnya agak jauh dari konteks, ataupun kurang kurang ngena gitu ya dari konteks yang dimaksud ya. Jadi kita melatih gimana caranya agar lebih sesuai konteks. Ya. Jadi di analytical thinking, kita nggak ngomongin critical thinking dulu. Jadi di analytical thinking, ya, yang pertama perlu kita pikirin apa? Pertama pastinya ini kita hubungkan dengan change management ya. Karena yang kita pelajari kan change management. Yang pertama itu adalah menganalisis situasi. Nah, analisis situasi ini kan kalian udah lakukan ya, tapi ini saya akan kasih gambaran besarnya. Analisis situasi itu apa ya? Jadi hal yang memang dalam konteks yang kita ingin bahas. Ya, jadi di analisis situasinya itu seperti apa? Kita ingin, ya, kalau jadi di seperti ini. Karena koneksinya ya mendung hujan. Oke, jadi itu analisis situasi dulu ya kan, situasinya seperti apa? Kenapa perlu menganalisis situasi? Agar sekali lagi kita mengkerucutkan hal yang mau kita bahas. Ya, jadi situasi yang mau dibahas itu apa? Gitu. Biar nggak melebar kemana-mana. Kayak saya tadi bilang, yang namanya orang bagus pendapatnya itu bukan berarti dia kuat-kuat dengan nada yang tegas, gitu kan? Nggak, tapi juga dari isinya. Apakah cara dia ngomong gitu ya sesuai nggak dengan konteks yang dibahas, sebagus konteksnya juga nggak gitu, apa jangan-jangan oh agak melipir ya dari konteks ya, atau oh agak jauh ya dari konteksnya ya, kok terlihatnya bagus dia ngomong tapi kok konteksnya nggak dapet ya, gitu kan, sering tuh kita dengerin hal-hal kayak gitu. Nah, di situ ya, makanya ketika menganalisis situasi kita benar-benar harus tahu nih situasinya, ya benar-benar paham. Kenapa? Karena sekali lagi agar tidak keluar dari konteks yang dibahas gitu. Oke. Terus ada namanya penilaian risiko dan manfaat. Jadi kita kan udah tuh menentukan situasinya yang kita mau pilih, yang mau kita bahas A gitu. Misalnya dalam suatu perubahan ya, resikonya apa ya dengan adanya situasi seperti ini, atau jangan-jangan ada manfaatnya ya gitu. Jadi dipertimbangkan gitu ya. Ya. Jadi, oh, risikonya ada situasi seperti ini. Oh, apa, manfaatnya
Ada nggak ya strategi-strategi pilihan gitu kan? Tujuannya juga. Jadi misalnya makanya kenapa juga di eksternal itu kita benar-benar fokusin misalnya oh isu lingkungan kita bedain, isu ekonomi kita bedain, isu teknologi kita bedain biar tujuannya juga jelas. Oh, kalau misalnya di ekonomi berarti sasarannya adalah di bidang ekonomi. Oh, di teknologi berarti sasarannya memang di teknologi. Ya kan? Nanti dengan itu apalagi kalau perusahaannya kompleks ya kan, itu bisa di-deliver ke departemen yang memang berhubungan. Jadi nggak oh kita mau ada manajemen perubahan, semuanya kita ubah, tapi kita nggak tahu nih siapa yang dituju karena nggak ada bagian-bagian jelasnya. Ini tentang apa nih? Tapi terlalu general misalnya kayak tadi. Eh, dan banyak yang buat seperti itu ya misalnya merubah produk sesuai dengan preferensi konsumen ya kan sekali lagi preferensi konsumen tuh apanya apakah keefektif dan keefisienan tentang teknologi apakah tentang pemesanan pemesanan produk ya apakah tentang kayak kalian buat augmented reality dan segala macamnya fiturnya atau apa nih kecepatan pengguna atau prosesor atau apa ya kan kecepatan dan segala macamnya kan preferensi konsumen itu banyak ya jadi dikerucutin biar tahu ya tujuannya nih sebenarnya ngarahnya kemana ya evaluasi alternatif itu sekali lagi itu balik ke yang what we need itu makanya kenapa ada poin-poin karena sekali lagi ketika kita udah menganalisis situasi tadi ya kita oh resikonya ini dan manfaatnya ini nih berarti kita bisa nentuin strategi yang kita mau ambil apa ya. Ya, kita dalam menentukan strategi kan nggak cuma satu ya. Cuma ada satu pilihan itu yang harus dilakukan. Sebelum itu, sebelum memutuskan satu itu, sebelumnya itu ada yang namanya pilihan. Ya, jadi kita menentukan beberapa strategi. Jadi nggak cuma satu ya. Jadi beberapa strategi itu dipikirin. Oh, poin A, oh ada poin B, oh ada pilihan poin C gitu kan. Jadi itu namanya alternatif. Sama kayak what we need itu kenapa dua dan harus jelas bedanya apa. Ya, jadi kita untuk membandingkan antara satu sama yang satunya, kan gitu. Jadi alternatif itu selalu perlu dilakukan, dibuat gitu ya. Baru dipertimbangkan, oh poin A ini dibandingkan dengan poin B, kelemahan dan kekuatannya apa ya? Poin B dibandingkan poin lainnya, kelemahan dan kekuatannya apa ya? Gitu. Jadi dipertimbangkan semuanya ya, karena sekali lagi yang namanya kita menetapkan strategi nggak oh jedek langsung satu keluar nggak tapi pasti adanya pilihan-pilihan dulu sebelumnya gitu ya jadi ada pilihan-pilihan dipertimbangkan pilih-pilihannya jadi kelemahan kelebihannya apa sama kayak yang kalian buat dampak ya dampaknya dari poin satu itu apa dampaknya dari poin B itu apa gitu kan dipertimbangkan ya resiko yang mana mau kita ambil ya kan kelemahan dan kelebihan yang mana kita bisa terima nih untuk kita ambil baru kita bisa menentukan pemecahan masalah strategi yang mana mau kita pilih dan harus ada alasannya kenapa gitu jadi misalnya saya mau pilih poin dua nih dari semua poin yang ada misalnya saya punya 5 poin ya poin dua saya pilih tapi ya saya juga harus punya alasan kenapa poin dua yang dipilih di antara semua poin-poin yang ada itu gitu jadi alasan itu juga penting ya terutama kalau kalian udah benar-benar terjun di dunia bisnis ya dalam kalian mengungkapkan pendapat dalam kalian memilih sesuatu misalnya manajernya nanya kenapa kamu pilih strategi itu ketimbang strategi lain pasti ditanya kenapa ya bukan hanya apa strateginya tapi kenapa ya pertanyaan kenapa mengapa itu akan selalu ada ya jadi harus tahu ya kenapa nanti kita masuk ke contoh ya terus baru dipikirin oh strateginya udah kita tentuin nih dalam untuk di perusahaan kita untuk menghadapi perubahan yang ada baru kita mikirin yang udah kalian buat ya kan gimana cara komunikasi yang tepatnya baik ke karyawan ya kan maupun ke konsumen misalnya dalam produk baru ya kan komunikasi ke karyawannya biar mereka semua paham dengan apa yang kita buat nih dari tim inti ini gimana caranya terus juga ke konsumen kalau komunikasinya paling gampang kita bayangkan kan marketingnya nih gimana nih kita market
ngemasarin produk baru ini gitu. Jadi itu ya. Terutama ingat yang perlu kalian highlight adalah di bagian alternatif dan alasannya ya. Jadi yang namanya strategi lebih baik kalian memiliki banyak pilihan, beberapa pilihan nggak harus banyak sekali tapi juga bukan satu ya gitu dan harus tahu kelemahan dan kekuatan dari pilihan-pilihan itu apa. Itu akan membuat strategi itu lebih tajam ya, lebih tepat. Contohnya apa gitu kan? Kalau di sini saya ambil misalnya Gojek, ya kan? Dari Gojek ke Go. Oke. Nah, mereka kan ingin menumbuhkan gitu ya sektor layanan dengan digitalisasi. Ya, jadi melalui digital karena apa-apa orang sekarang digital. Digital itu teknologi kenapa perlu dikembangkan karena itu memudahkan atau membuat suatu kegiatan itu lebih efektif dan efisien. Kan gitu. Ya. Dia melihat situasi tersebut, ya kan, kayak udah kita bahas sebelum-sebelumnya. Maka dibuatlah beberapa fitur-fitur yang berkaitan dengan teknologi yang dapat memudahkan kan gitu. Terus resikonya apa? Oh, sekarang emang trennya lagi teknologi, apa-apa AI, apa-apa ini. Berarti kan banyak pesaing gitu ya, dan juga bisa yang namanya kita membuat sesuatu yang baru gitu kan pasti akan muncul kebutuhan-kebutuhan baru lainnya dari hal satu ke hal lain. Makanya kenapa juga dari cuma awalnya hanya ojek online tiba-tiba ada makanan online, pemesanan makanan online, dari pemesanan makanan online tiba-tiba ada masas online tiba-tiba sekarang ada bersih-bersih ruangan rumah online ya kan. Hal-hal seperti itu dilihat ternyata orang ini suka ya hanya diam di rumah terus apa-apa tinggal pesen aja ya kan, dibuat-buatlah hal-hal sehari-hari yang sekiranya gitu kan bisa untuk dipesan dan mereka hanya perlu mesen aja lewat gadgetnya, lewat teknologinya tersebut ya. Gitu. Tujuannya udah pasti ya, jadi mempermudah pengguna ya dan menciptakan suatu pola hidup seefektif dan seefisien mungkin, apalagi sekarang jargonnya work 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 gitu ya kan, kerja 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 ya kan. Jadi untuk waktu bersih bersih mana ada untuk mesen makanan ya, sekarang mesen makanan pun ya yang suka masak pun bahan makanan kan bisa kita pesan online. Kalau dulu kita harus ke supermarket atau ke pasar gitu kan. Sekarang apa-apa udah bisa online. Bahkan bahan makanan pun yang kita pikir mungkin nggak online nanti rusak kan bahan makanan, apalagi kalau bahan makanannya yang agak lembek-lembek. Ternyata sekarang apa-apa bisa online kan gitu. Terus dikasih tuh alternatifnya ya. Oh, yang mana misalnya kayak tadi mempermudah kehidupan masyarakat agar lebih efektif dan efisien ya. Sekali lagi ya, kebutuhan yang mana dikasih alternatif. Alternatif ini bukannya yang satu lebih penting dari yang lain, tapi yang mana yang perlu didahulukan gitu kan. Yang mana misalnya kayak tadi, oh apakah eh, pemesanan makanan jadi online? Apakah pemesanan bahan makanan online? Apakah massage online? Apakah rumah-rumah bersih-bersih rumah-rumah online? Yang mana nih dulu kita fokusin? Pasti ada pertimbangannya gitu. Tapi dia udah ada pilihan-pilihan yang akan dia lakukan. Tapi sekali lagi harus ada pastinya yang didahuluin dulu. Nggak mungkin jebrek punya semua strategi semuanya langsung difokusin, enggak. Pasti ada satu poin yang lebih difokusin dulu ketimbang poin-poin lainnya. Ya gitu, bukan berarti poin-poinnya nggak penting, tapi ada poin yang didahulukan dulu. Kalau satunya udah jalan, set, gitu kan, udah sukses, baru kita fokus ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya udah oke, baru kita lagi fokus ke poin selanjutnya, kayak gitu. Misalnya kayak eh, Gojek lagi, ya kan? Oh, ternyata pemesanan-pemesanan online udah oke nih. Oh, ternyata kita sebelumnya ada pilihan juga, yaitu um, encourage
masyarakat untuk bayar online ya, makanya GoPay ya kan di push gitu kan, didorong pokoknya harus pakai GoPay. Caranya gimana? Dia dikasih diskon lah ya kan, kalau kalian bayarnya pakai GoPay diskonnya lebih tinggi ya, atau misalnya kalian belanja di minimarket tertentu kalau pakai GoPay dapat bonus potongan dan segala macamnya ya kan, mulailah dia gencar, oh sekarang penjualan online udah oke, kita sekarang fokusnya ke GoPay deh gitu kan, ke pembayaran online, karena orang sekarang juga cashless ya kan, apa-apa maunya yang online-online ya, mereka udah males ke ATM untuk narik uang, sekarang apa-apa tinggal tap 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 QRIS dan segala macamnya ya kan. Jadi itu di push ya, dikasihlah diskon-diskon biar mereka tertarik untuk menggunakan dulu. Dari tertarik itu nanti akan jadi terbiasa ya kan. Jadi jangan kira kalian diskon itu cuma bakal-bakal uang gitu ya, meskipun mungkin ada perusahaan yang akhirnya terkesan bakal-bakal uang karena merugi gitu ya kebanyakan diskon. Tapi dari hal itu gitu ya, kita jadinya terbiasa apa-apa, oh kita taruh dulu di e-wallet ya kan, e-wallet kalian terserah apa, Dana, OVO dan segala macamnya. Ya kan? Jadi terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Ya. Terus dipertimbangkan tadi, oh kita udah punya alternatif nih tadi, mau GoPay dulu didahuluin, mau pemesanan online dulu didahuluin atau apa. Terus pertimbangannya apa? Kenapa tadi misalnya GoPay kita dahulukan sekarang. Oh kan, sekarang kita mendahulukan GoPay daripada yang lainnya karena pemesanan online udah oke, ya kan. Jadi kita untuk marketingnya ya bisa slow down sedikit. Jadi yang GoPay ini marketingnya yang perlu digenjot. Ya, kenapa GoPay perlu digenjot daripada misalnya yang lain spa massage online gitu misalnya? Ya, oh ternyata karena kebutuhan masyarakat sekarang lebih bawa uang itu udah males ya, ATM tuh sekarang udah banyak nggak isi uang ya, jadi bener-bener ATM resmi aja yang baru isi uang, ATM ATM di minimarket jarang sekali ada uangnya, jadi orang udah males gitu misalnya untuk narik uang di ATM, apa-apa pokoknya kalau dia lupa bawa dompet atau segala macamnya, yang penting bawa HP aja ya dia udah bisa belanja gitu misalnya, ya kan, ketimbang eh, spa atau massage online gitu misalnya, oh orang-orang sekarang mungkin belum benar-benar ke situ kebutuhannya, dibandingkan bukan berarti itu tidak perlu gitu, tapi dibandingkan dengan pembayaran online lebih urgent kita nge-push yang di pembelian online gitu. Sorry, pembayaran online gitu. Barulah kita cetuskan, oh oke, berarti pembayaran online udah kita cetuskan gitu kan. Terus gimana kita ngomunikasiin ke pegawai kita ya, gimana, oh suruh aja nih kita buat marketing, pegawai-pegawai kita sendiri ya biar orang-orang itu juga mau pakai ya kan, makanya ada marketing sekarang banyak banget ya, kalau kalian lihat di Instagram gitu kan, berapa story-story gitu ya yang pegawai-pegawainya tuh di storyin nama marketingnya ya, ditanya deh e-wallet apa yang kamu punya dan segala macamnya, berapa gaji kamu, terus pembayaran apa yang paling sering dipakai dan segala segala macamnya, itu kan bagian dari marketing juga. Malah itu marketing yang jatuhnya murah ya, selain sosial media ya, dia nggak perlu talent lagi, talentnya dia adalah pegawai-pegawainya dia yang dipakai gitu kan, yang di mana terlihat ih menarik sekali ya, ternyata orang yang kerja di startup ya kan, apalagi sekarang startup lagi di booming gitu ya, oh mereka pakai e-walletnya kayak kayak gini kayak gini kayak gini gitu, jadi kita terinspirasi, ah coba ah kayaknya itu ya, apalagi kalau tadi kayak ditambah diskon-diskon dan segala macamnya, promo-promo yang ditunjang untuk jika kalian membayar menggunakan pembayaran online kayak gitu, jadi itu. Nah, jadi tahap-tahap itu dipikirin ya. Tapi ini gitu ya, juga bisa kalian pakai nggak cuma untuk tugas gitu ya, tapi juga misalnya kalian nanti kan udah semester 5 ya kan, nanti nyari kerja ya kan, pastinya kan perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya oh kalau kita masuk ke yang tadi ya, evaluasi alternatif, oh saya ingin bekerja setelah ini yang berkaitan dengan ekonomi, let's say kalian tertariknya di bank
Ya kan pasti kalian harus ngelis dulu bank mana, nggak mungkin jeglek satu langsung masuk bank A gitu kan, tapi pasti ada pilihannya antara bank A, bank B, bank C gitu. Terus di list lagi kelemahan dan kelebihan kalau saya masuk bank A ketimbang bank B apa ya? Kalau saya masuk bank B ketimbang bank lainnya apa ya gitu? Apakah oh kalau saya masuk bank A gajinya lebih tinggi, tapi bank A itu company-nya nggak sebesar bank B. Jadi kalau meniti karir mungkin dalam jangka panjang ya tidak sebagus bank B. Contoh aja ya. Bank B saat ini gajinya lebih kecil dari Bank A, tapi jenjang karirnya lebih meyakinkan ya karena company-nya gede, udah established lama gitu ya. Jadi kalau saya mau meniti karir di Bank B ini ya mungkin sekarang nggak sebanyak Bank A, tapi dalam jangka waktu panjang gitu misalnya ya saya akan jauh lebih berkembang di sini. Misalnya contoh aja ya, oh sehingga yang kalian putuskan adalah oh saya memilih bank B karena saya fokusnya saat ini misalnya bukan uangnya, tapi saat ini adalah gimana saya bisa selalu mengembangkan diri saya dan berkarir untuk jangka panjang untuk mencapai posisi tertentu, misalnya contoh. Ya atau mungkin aja, oh saya memilih bank A karena saat ini saya ingin benar-benar mengumpulkan uang misalnya sehingga saya perlu eh, company yang saat ini memberikan uang atau gaji lebih banyak ya karena saya ingin mengumpulkan uang dari sekarang ya mungkin kalian udah punya planning-planning tertentu, saya nggak misalnya saya nggak akan bekerja lama di company, saya akan membuat suatu bisnis dan segala macam ya kan bisa aja ya. Jadi gitu pertimbangan, jadi di sini kalian latih pertimbangan-pertimbangan itu ya, terus juga dianalisis ya. Oh, untuk saat ini apakah kondisi company A lebih bagus daripada kondisi company B atau gimana ya? Gitu itu kan juga bisa dilatih ya pertimbangan-pertimbangannya ya dari, jadi nggak hanya fokus dari apa yang kita dapat, tapi juga fokus ke gimana nih kondisi company-nya, tapi dalam jangka panjang kira-kira eh, bakal emang terus akan well established atau enggak? Ya, atau jangan-jangan ini tipe tipe company yang pasang surut ya, yang dimana tahun depan jangan-jangan dia udah nggak ada, atau misalnya tahun depan sekalinya surut surut banget company-nya gitu kan, ada tipe-tipe yang kayak gitu. Jadi dari situ kita juga belajar ya. Jadi yang namanya mutusin sesuatu itu banyak ada pilihannya, pilihannya perlu dipertimbangkan ya kelemahan dan kelebihannya. Lalu kita bisa memutuskan yang lebih baik, bukan berarti pasti baik, tapi setidaknya ya kita udah bisa mengeliminasi eliminasi resiko ya yang sekiranya kita tidak mau ambil misalnya, ataupun resiko yang bisa kita ambil karena sekali lagi setiap pilihan pasti ada resikonya gitu. Oke. Sejauh ini pertanyaan, ada yang mau bertanya? Enggak, jika enggak kita masuk ke tugas yang perlu kalian buat. Oke. Jadi tugas yang kalian perlu buat itu nggak PPT ya. Jadi yang dibuat adalah berupa paper aja. Dan seperti biasa nanti dikumpulnya di hari Selasanya, bukan di hari Rebunya. Ya, jadi di hari Rebu biar bisa beberapa secara acak ya. Saya akan nunjuk mungkin satu, dua atau tiga kelompok yang untuk presentasi papernya, bukan melalui PPT ya. Jadi kayak pertemuan awal. Jadi apa yang perlu dibuat? Ya, tetap kelompoknya itu nama perusahaannya tetap sesuai dengan PPT yang kalian buat. Cuma kita masuk lebih detail lagi gitu ya. Analisis situasi itu dibuat per aspek, yang dibahas hanya eksternalnya aja. Ya, jadi misalnya di teknologinya, politikalnya, consumer need-nya, dan seterusnya. Terus ditulis alternatif dua pilihan strategi yang udah kalian buat, ya kan, poin satu, poin dua, ya. Terus dampak setiap alternatif juga kalian udah buat kan, dampak poin A-nya apa, dampak poin B-nya apa. Yang perlu kalian benar-benar pikirin adalah ini, strategi pilihan dan alasan. Ya, jadi dari dua ini misalnya, yang mana kalian mau pilih? Poin satu, poin A atau poin B? Ya, ini contohnya.
poin satu atau poin dua. Oh, kalau poin satu misalnya disebut alasannya kenapa dengan menuju fenomena yang ada, gitu kan, fenomena masyarakat yang ada. Ya. Terus dibuat juga dampak positif dari pilihan satu dibandingkan pilihan dampak positif dari pilihan satu dibandingkan pilihan dua atau pilihan apa? Saya kasih atau nama ini punya juga yang pemesanan, ya, pemesanan online, ya, dampak setiap alternya pemesanan online, ya, dampak setiap alternatif udah dibuat antara pembayaran pemakai. Kenapa saya pilih apa-apa? Melalui OP, tinggal klik 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 scan scan. Bukan pembayaran online penting sekali lagi, tapi saya akan di pembayaran market itu sekarang, gitu ya, aja udah ada apa pilihan dua itu bukan berarti nggak penting, tapi lebih mendahulukan pilihan A, ya kan, gitu. Jadi dibuat alasannya kenapa bisa aja ada yang alasannya adalah misalnya pemesanan online, ya. Kenapa? Karena yang lain belum buat pesanan online nih, cuma saya yang buat, dan orang sekarang sekali lagi mager keluar misalnya, ya kan, makanya yang saya ajarin mending pemesanan online ketimbang pembayaran digital, gitu. Karena dengan pesanan online kita bisa bayar secara digital, ya kan, lewat QRIS dan segala macamnya kan, gitu. Itu bisa aja, tergantung kalian mau milih yang mana. Yang penting alasannya juga kuat, gitu kan. Terus dampak positifnya apa? Dari pilihan misalnya ketika saya milih pembayaran digital, oh, positifnya adalah saya bisa menjaring lebih banyak market, ya kan? Karena sekali lagi hampir semua yang bayar digital ketimbang pesan online. Karena kan misalnya yang ke minimarket tuh biasanya orang-orang lewat, gitu kan, datang dari kerja atau misalnya dia baru pulang dari mana, gitu kan, mampir ke minimarket, ya kan. Jadi ngejaring lebih banyak market ketimbang jika saya buat pesanan online. Tapi dampak negatifnya apa? Contoh aja, misalnya aplikasi untuk saya membangun pembayaran digital itu lebih mahal ketimbang pemesanan online, gitu. Jadi itu yang perlu kalian buat, sekali lagi namanya sesuai dengan tugas PPT kalian, kelompoknya sama, dikumpulnya melalui PDF, ya, sama, jadi Google Drive, dikumpulnya di hari Selasanya, bukan di hari Rabunya. Itu aja. Sejauh ini pertanyaan sudah jelas tugasnya? Dari saya jelas Ibu. Jelas ya, oke, terima kasih. Oke, jika sudah jelas, ya, sekali lagi dibuat terutama di strategi pilihan dan alasan pilihan, dibuat narasinya yang baik, alasannya yang baik, karena eh, bukan hanya untuk nyari nilai tinggi-tinggian, gitu ya, tapi untuk melatih kalian juga mikirin. Sekali lagi, saya nggak nyalahin kalau kalian menggunakan ChatGPT, ya, ChatGPT untuk nyari ide juga oke, tapi setidaknya jangan plak langsung di copy, gitu kan.
Tapi gimana caranya kalian bisa memparafrase atau menambahkan ide-ide kalian ya? Karena sekali lagi ChatGPT juga kayak zaman dulu misalnya baru ada Google ya kan. Kita kan nggak mungkin nggak pakai Google sama ChatGPT juga gitu. Tapi sekali lagi nggak plug langsung kalian copy langsung kalian udah selesai gitu nggak. Tapi ditambahin lah ide kalian cara parafrasenya kan. Ya kan. Nggak mungkin kalian milih sesuatu kehidupan kalian terus langsung nanya Google, nanya ChatGPT, plek gitu. Kalian nggak filter ya kan, nanti nggak sesuai kan gitu. Jadi belajar latih pikiran kalian gitu ya, mumpung masih kuliah, masih ini, ya, jadi dilatih ya, gimana untuk mikir ya. Karena kalian melatih mikir itu nggak dari tugas-tugas gitu kan, dari pelajaran yang ada, dari selain dari organisasi dan segala macamnya, tapi kan dari tugas-tugas juga ngelatih kalian untuk mikir kan gitu ya. Jadi dilatih kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Jika memang tidak ada pertanyaan tidak jelas, ya kalian bisa kerjakan karena sekali lagi dikumpulnya di hari Selasa ya. Jadi hari Rabunya biar kita bisa bahas. Oke.